Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Rahmawan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek saya tentang penerapan algoritma clustering dalam mengelompokkan durasi pelaksanaan program intensif berdasarkan durasi pencapaian pelaksanaan menggunakan Keymes. Studi kasus kelas XYZ STT Bandung. Oke, yang pertama, apa itu data mining? Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Oke, jadi data mining ini adalah pengelolaan data yang sangat besar untuk mengidentifikasi dan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Kemudian, apa itu clustering? Clustering merupakan salah satu metode data mining yang bersifat tanpa arahan. Di sini, clustering yaitu mengelompokkan data yang memiliki kemiripan karakteristik antara satu data dengan yang lain. Kemudian, di dalam clustering ini terbagi menjadi dua, yaitu komplit dan parsial. Jika data bergabung menjadi satu, dapat dikatakan semua data kompak menjadi satu kelompok. Kemudian, dalam clustering ini terdapat beberapa algoritma yang bisa digunakan, dan saya mengambil studi kasus algoritma Keynes. Lalu apa itu algoritma Keynes? Algoritma Keynes merupakan metode analisis kekompakan yang mengarah pada partisian N, objek pengamatan ke dalam K kelompok, di mana setiap objek pengamatan sebuah kelompok data dengan mens atau rata-rata terdekat. Kemudian, apa itu program intensif? Program intensif adalah kegiatan mandiri berupa observasi dan orientasi yang dilakukan oleh mahasiswa pada instansi atau perusahaan. Pelaksanaan intensif ini dimaksudkan agar mahasiswa mendapat pengalaman praktis dalam mengaplikasikan dan menerapkan bidang keahliannya, serta memperoleh pengetahuan tentang bagaimana suatu instansi atau perusahaan dikelola melalui organisasi perusahaan yang dijalankan. Kemudian, apa sih latar belakangnya? Durasi yang telah ditentukan dan diatur dalam sebuah kelompok prosedur KP ternyata tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa mengerjakannya dengan sangat lama, bahkan beberapa mahasiswa melewati batas akhir pengumpulan. Pengelompokan data laporan ini tentu penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk membuat durasi waktu yang sesuai dan konkret terjadi di lapangan, sehingga saya harapkan STTB dapat memberikan durasi sesuai dengan data pengelompokan, dan seluruh aktor yang terlibat, khususnya mahasiswa, dapat menjadikan hal ini sebagai bahan pertimbangan untuk segera menyelesaikannya. Lalu, apa identifikasi masalahnya? Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan sebelumnya, mahasiswa memerlukan waktu yang lama dalam hal pengerjaan KP. Kemudian, beberapa mahasiswa melebihi batas akhir yang telah ditentukan. So, bagaimana tahapan penyelesaiannya? Di sini saya menggunakan Microsoft Excel dalam pengelolaan data yang saya asumsikan. Di sini saya memiliki 50 data mahasiswa yang saya asumsikan dengan data sampel cluster sebagai berikut. Di sini ada nomor, nama mahasiswa, dan durasi. Durasi di sini saya menggunakan bulan. Jadi penjelasannya adalah 5 bulan. Kemudian kita masuk ke iterasi pertama. Di tahapan iterasi itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada penentuan klaster. Di sini saya asumsikan secara acak mengambil dua nilai klaster. Setelah saya dapatkan, saya tentukan nilai C1, C2, dan jarak terpendeknya dengan rumus sebagai berikut, sama dengan SQRT
nilai durasinya dikurang nilai klasternya dipangkatkan 2. Untuk C2-nya itu sama seperti C1, namun yang berbeda pada nilai klasternya. Kemudian pada jarak terpendek menggunakan rumus sama dengan min dalam kurung variabel C1 dan C2. Kemudian di sini setelah diketahui, kita akan mengelompokkan objeknya berdasarkan kelompok, yakni penjelasannya kita ambil contoh data mahasiswa Asep Rahmawan, durasi waktunya 5 bulan dan kelompoknya 2. Kenapa bisa 2? Karena dari hasil nilai jarak terpendek, data mahasiswa Asep Rahmawan masuk ke kategori klaster 2, sehingga data mahasiswa Asep Rahmawan dikelompokkan ke dalam kelompok 2. Kemudian, setelah kita ketahui dan dikelompokkan, kita membuat tabel kesimpulan, yang hasilnya klaster 1 memiliki data 16 kelompok, klaster 2 34, dan totalnya sama dengan jumlah total sampel. Kemudian kita masuk ke iterasi kedua. Di sini yang membedakan adalah data sebelumnya tidak ada kelompok di iterasi pertama. Di iterasi kedua kita sudah menggunakan tabel pengelompokan objek, sehingga datanya sudah didapat. Kemudian sama seperti tadi penentuan klaster baru, namun di sini menggunakan rumus, jadi tidak secara acak, yakni rumusnya banyaknya jumlah dari data kelompok clustering. Contoh ini yang pertama, dijumlahkan dan dibagi 16. Nah, ini dijumlahkan semua datanya yang kelompok 1 dibagi 16. Kemudian yang kedua sama dibagi banyaknya data. Kemudian kita tentukan lagi datanya, nilai C1, C2 dan jarak terpendek. Setelah itu kita kelompokkan kembali dan menghasilkan tabel kesimpulan. Dan di sini nilai dari tabel kesimpulannya tidak berubah, sehingga bisa disimpulkan data ini sudah satu kelompok atau bisa dikategorikan dalam satu kelompok karena sudah sama dengan tabel kesimpulan iterasi kedua, yakni klaster 1 16, klaster 2 34, dan total 50. Kemudian itu merupakan tahapan penyelesaiannya. Lalu apa kesimpulannya? Pengelolaan data clustering ini diolah menggunakan Microsoft Excel 365. Semua data yang ada diolah menghasilkan suatu kesimpulan akhir terkait dengan clustering. Microsoft Excel ini dapat digunakan dalam mengelola sampel cluster. Terlebih program ini disupport dengan rumus yang atau bawaan function yang bisa digunakan dalam membantu pengelolaan sampel data cluster. Kemudian kesimpulannya berdasarkan sampel data yang kita miliki sebanyak 50 menghasilkan 2 iterasi hingga nilai data tidak bernilai sama atau tidak bergerak dengan klaster 16, 34, dan total 50. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.